Habib Ali Al-Jufri itu sering datang ceramah di sana tiap tahun. Di antara yang beliau sampaikan waktu itu adalah menceritakan tentang satu orang anak muda mau belajar ilmu, tiba-tiba datang ke satu masjid, masjidnya gede, di situ ada 2 pengajian, ada 2 majelis ta'lim. Nah, kemudian beliau anak muda ini bingung, kira-kira saya mau ngaji sama Ustadz A atau Ustadz B nih ya, dua-duanya sama-sama berilmu. Nah, kemudian dia lihat ada satu orang tua lagi ibadah, lagi zikir, udah tua dia, kelihatan wajahnya penuh cahaya, dia deketin. Saya bingung nih mau ngaji sama yang A apa yang B ya. Oh gampang, sini ikut ana. Diajak ke Ustadz A. Nah Ustadz A nya ini lagi ngajar di kursi, jamaahnya duduk di bawah. Anak muda itu diajak sama orang tua berada di posisi yang di paling belakang, tapi berdiri. Yang lain kan duduk. Nah si Ustadz A ini ngeliat ada yang berdiri, keganggu. Tiba-tiba dia bilang, itu yang belakang kalau mau ikut ngaji duduk, jangan diri begitu. Duduk. Kalau mau ikut ngaji duduk, kalau enggak jangan diri di situ. Kata orang tua ini yang lagi zikir, lagi ahli ibadah, dia bilang, saya nggak mau deh duduk di majelis kamu. Ustadznya tanya, kenapa nggak mau? Perasaan saya kayaknya kamu bukan orang baik. Itu Ustadz digituin. Itu Ustadz marah-marah. Kalau ente punya perasaan ana bukan orang baik, ana punya 1000 perasaan kalau ente juga bukan orang baik. Diusir sana pergi. Ketakutan anak muda nih. Wah, ini bagaimana sih orang tua? Begini modelannya. Diajak ke majelis yang Ustadz B. Sama, Ustadznya ngajar di atas kursi, jamaahnya di bawah. Itu orang tua mengajak si pemuda berdiri di tempat yang paling belakang. Bahasanya halus yang Ustadz yang kedua. Dia bilang begini, halla jalastuma, dengan senyuman. Berkenan gak antum berdua duduk kalau mau ikut ngaji? Kalau memang mau ikut ngaji kita senang gitu, silahkan. Kata yang pemuda, nah ini ngomongnya baik nih. Pasti si orang tua jawabnya juga caranya baik. Enggak taunya enggak. Si orang tua jawabannya sama yang pertama. Ane enggak mau duduk di majelis ente bukan orang baik. Begituin. Itu Ustadz yang kedua, begitu dibilang begitu apa? Dia matanya mengembang begitu, kayak mau nangis, dan dia teringat dalam dirinya. Dia teringat maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Ya Allah, ini orang mungkin dibukain sama Allah tentang amal dosa saya yang pernah saya lakukan dulu. Dia istighfar, ya Allah, dia istighfar. Bahkan dia mau turun dari kursinya. Sampai jamaah bilang, Ustaz terusin ngaji Ustaz, kita belum selesai. Gitu, ayo lanjut Ustaz, kita udah datang nih mau ngaji. Nah, singkat cerita, yang orang tua tadi yang ahli ibadah tanya, gimana? Mau ngaji di mana ente? Yang A apa yang B? Ustaz pertama apa Ustaz kedua? Jawabannya yang mana kira-kira? Yang kedua aja dah. Sekarang Anda mau tanya, kata orang tua, kenapa ente pilih yang kedua? Kan sama-sama berilmu. Nah kata yang pemuda tadi bilang, iya sama-sama berilmu memang, tapi Ana lebih tenang di sini, orangnya lebih baik. Nah kata orang tua, itu bedanya. Bedanya Ustadz yang nomor 2 ini sebelum dia ajarkan kepada orang lain, dia ajarkan dulu kepada dirinya. Dia perintahkan umatnya, murid-muridnya, keluarganya buat tahajud, dia tahajud. Dia perintahkan sedekah, sebelum dia perintahkan dia bersedekah. Makanya anak juga begitu, cari guru tuh modelan begitu. Alhamdulillah ketemu Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Ya, guru banyak Alawiyin di sini berguru sama beliau. Tentu bukan beliau satu-satunya, ada lagi yang lain yang baik-baik, ada banyak. Cuman saya memang kebetulan dekat sama beliau. Melihat bahwa sebelum beliau mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, beliau ajarkan dirinya sendiri. Gitu. Nah, itu namanya orang yang ilmunya tidak hanya di lisan,
Kata Habib Abdullah bin Muhsin, kalau orang ilmunya di hati akan bertambah kesadaran terhadap dirinya. Kalau orang ilmunya di lisan akan banyak merasa diri lebih hebat dari orang lain.